Halo semuanya, jumpa lagi di channel IT Newbie. Di video kali ini kita akan belajar cara transfer file antar dua PC dengan menggunakan kabel LAN. Nah, di sini sudah saya siapkan dua buah komputer, ya, satu buah PC dan satu buah laptop. Nah, jadi kedua komputer ini saya hubungkan dengan menggunakan kabel LAN dengan tipe crossover. Kabel crossover digunakan untuk menghubungkan dua perangkat jaringan yang sejenis secara langsung tanpa memerlukan perangkat perantara seperti switch. Jadi bisa dilangsungkan antara komputer ke komputer dengan menggunakan kabel dengan tipe cross seperti ini. Oke, jadi yang pertama-tama saya colokin dulu kabelnya ke laptop. Pastikan di laptop sudah memiliki port Ethernet seperti ini, ya, tempat untuk memasukkan kabel LAN seperti ini. Oke, setelah dicolokin ke laptop, kemudian di ujung yang satunya lagi dicolokin ke komputer. Nah, di komputer biasanya sudah tersedia port Ethernet RJ45 seperti ini, ya, untuk memasukkan kabel LAN, ya, seperti ini. Kemudian pastikan lampu indikator yang ada di komputer menyala seperti ini. Oke, jadi lampu indikatornya sudah menyala, artinya antara komputer dan laptop sudah nyambung dengan menggunakan kabel LAN dengan tipe cross seperti ini. Oke, kemudian kita setting dulu di komputer pertama atau PC. Oke, sekarang kita sudah berada di komputer 1 atau PC. Nah, untuk pengaturan jaringan kita masuk ke control panel. Oke, jadi ketikkan saja di pencarian control panel. Oke, maka akan muncul aplikasinya control panel. Oke, kita buka aplikasinya, maka akan muncul halaman seperti ini. Kemudian klik network and internet, kemudian klik network and sharing center, dan klik change adapter setting. Maka akan muncul device-device yang bisa kita hubungkan ke jaringan. Oke, jadi yang kita konfigurasi di sini adalah Ethernet. Nah, ini sudah saya copot untuk mengetahui port mana yang tersambung ke jaringan. Nah, setelah dicolokkan kembali, dia akan muncul identifying seperti ini. Nah, inilah yang akan kita konfigurasi IP address-nya. Klik kanan, kemudian klik properties, kemudian klik internet protocol version 4. Oke, kemudian klik properties. Nah, di sini defaultnya adalah DHCP client, jadi dia tidak akan mendapatkan IP secara otomatis. Maka untuk itu kita harus mengkonfigurasinya secara manual dengan memilih use the following IP address. Nah, di sini kita akan ketikkan IP address secara manual. Untuk IP address-nya di sini saya buat 192.168.1.2. Kemudian subnet mask-nya otomatis seperti ini, yaitu 255.255.255.0. Oke, ini saja yang perlu dikonfigurasi, yaitu IP address dan subnet mask. Kemudian klik OK. Oke, kemudian klik close seperti ini. Nah, kemudian kita konfigurasi di komputer 2 atau laptop. Oke, sekarang kita sudah berada di komputer 2 atau laptop. Di sini kita lakukan hal yang sama seperti di komputer 1 untuk mengkonfigurasi jaringannya. Oke, jadi kita buka aplikasi control panel, kemudian klik network and internet, kemudian klik network and sharing center,
dan klik change adapter setting. Nah, di sini kita pilih Ethernet, kemudian klik properties ya. Kemudian klik internet protokol versi 4. Nah, di sini kita buat lagi IP address untuk komputer 2 atau laptop. Nah, di sini saya buat IP addressnya yaitu 192.168.1.3. Oke, 192.168.1.3. Kemudian subnet masknya sama yaitu 255.255.255.0. Setelah itu klik OK. Nah, setelah kita konfigurasi port Ethernetnya, kemudian kita buka aplikasi CMD. Jadi ketikkan CMD di pencarian seperti ini, maka akan muncul command prompt ya. Di sini ketikkan ping 192.168.1.2 yaitu IP address dari komputer 1. Jika ada pesan seperti ini reply from, maka IP komputer pertama dan komputer kedua sudah tersambung, jadi sudah bisa berkomunikasi antara kedua komputer tersebut. Kemudian kita konfigurasi file yang akan kita share dari laptop ke PC atau ke komputer 1. Oke, buat dulu foldernya ya, yaitu folder yang akan kita share. Oke, di sini saya buat nama foldernya adalah data share. Oke. Jadi ganti namanya menjadi data share. Oke, kemudian folder data share sudah berhasil kita buat. Kemudian klik kanan masuk ke properties, kemudian klik sharing. Nah, kita akan share ya file yang ada di data share tersebut. Kemudian di sini pilih ya everyone ya, yaitu orang yang bisa mengakses file tersebut, jadi siapa saja bisa mengakses. Nah, untuk permission levelnya ada beberapa pilihan. Oke, nah untuk pilihannya ada read, jadi dia hanya bisa baca, kemudian read and write bisa baca tulis, kemudian remove bisa menghapus. Nah, untuk permission levelnya saya buat read, kemudian klik share. Nah, di sini pilih yes ya. Kemudian klik done. Oke. Setelah itu klik close. Nah, sekarang kita kembali ke komputer 1, kita coba untuk mengakses file yang sudah di-share di komputer 2. Namun sebelumnya kita buka command prompt dulu, ketikkan ping kemudian IP address dari komputer 3 untuk mengecek apakah sudah bisa nyambung ke komputer 3. Jika ada pesan replay from seperti ini, artinya dia sudah nyambung ke komputer 2 atau laptop. Oke. Nah, setelah itu kita buka file explore, kemudian di address barnya ketikkan garis miring 2 kali, kemudian IP address dari komputer 2 atau laptop, yaitu 192.168.1.3. Jika muncul pesan seperti ini, artinya kita diminta untuk memasukkan username dan password. Nah, supaya ini hilang atau tidak muncul, maka kita kembali ke komputer 2. Oke, di komputer 2 atau laptop kita masuk network and sharing center. Nah, di bagian all network ini kita buka,
kita lihat di bagian bawah, jadi password protect sharingnya di turn off kan atau dimatikan, kemudian disimpan. Setelah itu klik close. Oke, kemudian kita kembali ke komputer 1 atau PC. Oke, di komputer 1 coba akses seperti cara pertama tadi dengan mengetikkan IP address di address barnya, kemudian akan muncul data share seperti ini. Kemudian kita sudah berhasil mengakses file yang ada di komputer 2 atau di laptop. Oke, demikianlah cara sharing file antara dua komputer dengan menggunakan kabel LAN dengan tipe cross. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.